Sholatnya masih bontang-bonteng menjadi sholatnya istiqomah. Yang tadi masih berani sama suami, insya Allah nanti nyampe rumah udah berubah lah pokoknya. Yang tadinya ibadahnya itu suka-suka asal, nah sekarang sudah istiqomah. Itu namanya kita habis melaksanakan pengajian, pulang-pulang membawa hasil. Satu pertanyaan singkat, tujuannya apa sih kita itu selalu menghadiri peringatan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW? Ini pertanyaan yang mestinya kita harus bisa menjawab. Setiap tahun kita ngadain peringatan. Bahkan kadang-kala satu tahun itu kita hadir di musola A, masjid sana, majelis sana. Lalu tujuannya apa? Nah ini tadi kan nggak disampaikan Kiai ya, maka saya ngambilnya nggak disampaikan aja ya. Nah, jawabnya ya singkat Bu. Jawabnya juga singkat. Tujuannya kita itu supaya kenal Rasulullah, supaya kita itu lebih cinta kepada Rasulullah, supaya kita juga dicintai Rasulullah, supaya kita ini juga diakui sebagai umatnya Rasulullah, supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Masya Allah, itu diantaranya, baru diantaranya. Ya, masih banyak kalau diungkapin nggak kelar-kelar. Ya, ini sudah kepingin pulang masalahnya ya. Saya singkat-singkat, termasuk syukur. Kita syukur bahwa Nabi Muhammad itu diutus jadi nabi kita. Ya, laulahu mahtadaina ila siratil mustaqim. Kalau bukan karena kanjeng Nabi, kita nggak bakal dapat hidayah jalan yang lurus. Nah, di situ. Oleh sebab itu, orang-orang zaman dulu, Pak, itu kepengen jadi umatnya Nabi, ya. Kita harus bersyukur jadi umatnya Nabi. Umat-umat dulu bahkan nabinya itu kepengen jadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok mereka ingin sampai bilang sama Allah, ya Allah, saya nggak jadi nabi, nggak jadi rasul, nggak apa, yang penting jadi umatnya Nabi Muhammad. Sampai segitunya, Bu. Tapi oleh Allah nggak diterima semuanya. Hanya satu, yaitu Nabi Isa. Karena bisa diangkat ke langit dan nanti pada waktunya akan diturunkan oleh Allah, akan berbaur dengan umatnya Nabi Muhammad untuk meluruskan Islam yang sudah diacak-acak kaum Dajjal nanti. Ya, itu cuma Nabi. Kenapa mereka ingin? Karena umatnya Nabi itu dapat kemuliaan, umatnya Nabi itu dapat kemudahan, ya. Umatnya Nabi itu dapat kebesaran semuanya. Contoh diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah, itu tentang syariat. Zaman dulu Bapak Ibu sekalian, kalau kena najis itu langsung dibuang najisnya. Barang-barang yang misalnya kain kita kena najis itu dipotong. Kalau orang melakukan dosa mencuri dipotong tangannya, ya. Kalau orang berzina dipotong alatnya kalau laki-laki. Kemudian kalau orang ngomong tuh bohong, itu dipotong lidahnya. Berat kan? Kalau orang lupa, itu sudah dihukumi dosa dulu itu. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad, lupa itu tidak dianggap apa-apa. Najis cukup dengan menyiram air suci yang menyucikan, sudah cukup. Itu hebatnya umatnya Nabi Muhammad. Nomor 2, berbuat sedikit tapi pahalanya banyak. Kita berbuat satu malam khairun min alfi syahr, lebih utama dari 1000 bulan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita nyantuni anak-anak kecil, dibikinkan rumah di surga nanti.